Presentasi ini kelanjutan dari episode pertama Lindungi Hutan Kita. Ada 3 hal yang kami elaborasi, yaitu alih fungsi hutan, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan warisan dunia, hutan hujan tropis Sumatera. Kemudian kami tambahkan berita-berita progres penanggulangan bencana di Sumatera. Alih fungsi hutan. Manajemen kehutanan Indonesia diatur dengan undang-undang, lalu aturan-aturan pada hierarki yang lebih rendah sebagai pedoman pelaksanaan. Perhatian kita adalah perlindungan pada kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas. Masing-masing punya deskripsinya, dan inilah hutan yang sesungguhnya. Undang-undang memberikan pengecualian penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan. Namun hanya pada kawasan hutan produksi, dan kawasan hutan lindung. Dengan syarat, tidak mengubah fungsi pokoknya. Kawasan hutan produksi fungsinya memproduksi hasil hutan. Kawasan hutan lindung memberi perlindungan sistem penyangga kehidupan, antara lain mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi. Khusus pertambangan, dilarang dilakukan pola pertambangan terbuka. Kecuali pada kawasan hutan produksi, dapat dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif. Penambangan terbuka metodenya menggali langsung di permukaan tanah untuk mengambil mineral atau batu bara, menciptakan lubang atau parit terbuka. Bagaimana praktiknya? Kita harus melihat langsung ke lokasinya. Kita bisa mempelajari beberapa berita di media massa untuk mendapatkan gambaran apa yang mungkin terjadi di kawasan hutan tersebut. Selanjutnya, penataan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW memberi jalan bagi pemerintah pusat atau daerah menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan. Akan tetapi undang-undang ini seperti mengabaikan fungsi hutan, karena hutan tidak dideskripsikan lebih lanjut di dalam ketentuan umumnya. Padahal ada 8 kata hutan disebutkan dalam pasal-pasal dan penjelasannya. Misalnya, pasal 17 ayat 5 menyatakan, dalam rangka pelestarian lingkungan, dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai. Kemudian RTRW nasional dan daerah dibuat untuk 20 tahun, revisinya 5 tahun sekali. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan hujan tropis Sumatera berumur ribuan tahun. Tujuan mengelola kawasan hutan siang pertinya juga disusun untuk jangka waktu panjang, lebih dari 20 tahun. Seberapa sering perencanaan kawasan hutan suatu wilayah diubah, atau direvisi untuk kepentingan pembangunan? Tampaknya terjadi komplikasi ketentuan yang merugikan perlindungan hutan. Kesimpulannya, pengelolaan atau manajemen hutan dan penataan ruang hasilnya seharusnya satu kesatuan yang utuh, yaitu untuk memberikan kehidupan yang berkelanjutan, sustainable. Cukup banyak ditemukan berita kerusakan hutan karena kegiatan pertambangan, atau berita persoalan RTRW. Pemerintah pada awal tahun 2022 mencabut hampir 200 izin pertambangan di kawasan hutan. Masalahnya, sebagian besar izin tersebut sudah berusia sekitar 10 tahun. Perjanjian pertambangan seharusnya menguatkan hak pemerintah mencabut izin dengan segera, tidak berlarut-larut untuk menghindari risiko pengrusakan hutan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2004. Undang-Undang Kehutanan 41 Tahun 1999 ditandatangani Presiden Baharudin Jusuf Habibie tanggal 30 September tahun 1999. Pada tanggal 11 Maret tahun 2004, pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Perpu Perubahan Undang-Undang 41 Tahun 1999. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelum Undang-Undang 41 Tahun 1999 berlaku. Dalam ketentuan peralihan Undang-Undang 41 Tahun 1999, memang tidak diatur kelanjutan perjanjian atau izin pertambangan yang diberikan sebelum undang-undang berlaku. Ada 13 perjanjian usaha pertambangan di kawasan hutan, diizinkan tetap beroperasi sampai berakhirnya perjanjian, dalam Kepres 41 Tahun 2004. Berita-berita ini menunjukkan bagaimana kondisi kawasan hutan di lokasi pertambangan 2 perusahaan di antara 13 perusahaan tersebut. Berikutnya adalah informasi per Desember tahun 2025, seputar hutan hujan tropis Sumatera. International Union for Conservation of Nature menetapkan kondisi hutan hujan tropis dikategorikan kritis berbahaya. Bagaimana nasib pongo abelii, orang utan Sumatera,
dan bunga Rafflesia arnoldi, yang merupakan endemik hutan Sumatera. Kita sampai pada bagian akhir presentasi ini. Berikut ini adalah berita-berita penanggulangan bencana Sumatera, dan tindakan pemerintah kepada perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan di Sumatera. Terima kasih, sampai jumpa.